semuanya, nama saya Dinita Prianti. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan uji praktek pada makanan, yaitu uji amilum dengan menggunakan betadine sebagai lugol. Di sini tujuannya yaitu mengetahui apakah makanan yang saya uji coba ini mengandung karbohidrat atau tidak. Di sini ada 8 bahan. Bahan yang pertama ada nasi, ada roti tawar, ada kerupuk putih, ada kentang yang dipotong, ada putih telur, ada mie yang sudah direbus, ada tempe, dan juga ada tahu. Dan alatnya hanya betadine saja. Cara kerjanya yaitu kita hanya meneteskan 3 tetes betadine ke setiap makanan, ke setiap bahan. Saya akan meneteskannya. Wah, sudah mulai terlihat ya. Biar lebih jelasnya. Ini setiap bahan yang sudah saya teteskan dengan betadine. Ini untuk nasi, ini untuk roti, ini untuk kerupuk, ini untuk putih telur, ini untuk kentang, tahu, tempe, dan juga mie yang sudah direbus. Nah, bisa kita tarik kesimpulannya bahwa makanan yang mengandung amilum itu ditunjukkan dengan proses berubahnya warna dari warna betadine yang semula menjadi warna biru kehitaman setelah ditetesi oleh betadine sebagai lugol. Nah, bahan apa aja sih yang mengandung amilum? Yaitu ada nasi, ada roti tawar, ada kerupuk putih, dan juga ada mie yang sudah direbus. Nah, itu aja proses uji praktikum yang saya lakukan. Guys, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama, sebutkan 2 organ tempat mencerna makanan. Yang pertama, ada mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan dan tempat kita mengunyah makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Yang kedua, ada usus halus. Di sini tempat makanan diproses dengan enzim yang ada pada sistem pencernaan makanan. Pertanyaan kedua, mengapa hanya pada 2 organ tersebut amilum dapat dicerna? Dikaitkan dengan enzim dan fungsinya. Pada mulut, makanan karbohidrat yang masuk ke dalam mulut akan dikunyah dan bercampur oleh air ludah. Nah, di air ludah ini terdapat enzim namanya enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah kandungan karbohidrat menjadi glukosa. Nah, yang kedua, pada usus halus, di usus halus prosesnya terjadi di 12 jari, usus 12 jari yaitu duodenum. Thymus yang mengandung karbohidrat diproses pada tahapan ini dengan secara proses kimiawi oleh enzim yang namanya enzim amilopsin. Enzim ini diproduksi oleh pankreas. Nah, enzim ini mengurai amilum yang belum terurai sempurna di mulut menjadi disakarida. Nah, pertanyaan ketiga, apa yang terjadi apabila seseorang kekurangan dan kelebihan amilum pada tubuhnya? Jika seseorang kelebihan amilum, dia akan susah untuk menurunkan berat badan atau dia menjadi lebih gemuk, bisa menyebabkan kolesterol dan nafsu makan terus bertambah. Jika seseorang kekurangan amilum, tubuhnya akan mengambil zat dari protein dan lemak menjadi sumber energinya. Nah, proses ini disebut namanya ketosis. Dan dia akan mengalami lemah, letih, lesu, terus sembelit, dan kekurangan gizi. Pertanyaan keempat, bagaimana cara tubuh mengatasi kelebihan gula darah dengan hormon yang berperan? Di sini ada yang namanya hormon insulin. Hormon insulin ini berperan untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Caranya dengan memberi sinyal pada lemak, otot, dan hati dengan mengambil glikosa yang ada pada sel darah diubah menjadi glikogen dari sel otot, trigliserida dari sel
lemak, dan keduanya dari sel hati.